Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil yang telah kita dengar juga adalah sebuah keyakinan yang menjiwai saya pribadi ketika harus berkhotbah. Bapak Ibu bisa melihat sebelum saya berkhotbah pasti saya berdoa sejenak di depan tabernakel. Apa yang diminta? Supaya aku mampu mewartakan Injil-Mu dan membantu memahami untuk aku dan yang akan mendengarnya. Maka untuk bisa memahami juga tidak memakai kekuatan sendiri. Dalam hal inilah saya betul-betul mengandalkan Roh, meminta supaya Roh menjiwai hati dan pikiran saya, meminta supaya Roh menjiwai hati dan pikiran kalian yang mendengar. Karena ketika Roh yang satu dan sama bekerja di dalam diri saya dan di dalam dirimu, itu yang membuat hal yang saya sampaikan mudah diterima dan dipahami. Dan menyampaikan sesuatu kepada orang yang percaya kepada kita jauh lebih mudah daripada menyampaikan sesuatu yang kepada orang yang tidak percaya kepada kita. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus tadi itu disampaikan kepada orang Yahudi yang percaya kepada Dia. Makanya agak lebih mudah, dan Yesus itu berbicara apa adanya, berbicara terus terang dan tidak memakai pengandaian. Tentu berbeda kalau Yesus itu berbicara dengan orang Yahudi yang tidak percaya. Pasti Yesus berpikir beberapa kali lipat supaya yang Yesus sampaikan itu mereka bisa terima dan paham. Tapi kan kita melihat kayak dalam Injil kemarin, susah untuk mereka paham. Ketika Yesus berbicara tentang kamu akan makan dagingku dan minum darahku, susah mereka paham. Ketika Yesus sudah banyak berbicara, masih juga mereka tanya, Yesus, engkau inikah Mesias?
Kalau engkau Mesias, katakan kepada kami. Itu kan Injil kemarin. Yesus bilang apa? Sudah banyak hal yang saya katakan dan saya saksikan kepada kamu, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, tapi kamu juga kan tidak percaya, belum percaya dan tidak percaya. Jadi menyampaikan sesuatu kepada orang yang percaya jauh lebih mudah kepada orang yang tidak percaya. Nah, misalnya untuk saya pribadi, kalau berkhotbah untuk Anda yang memang sudah percaya karena rajin ikut misa harian, itu jauh lebih santai dan enak gitu, daripada kalau hari Minggu kan beda lagi pendengarnya kan, ada yang hatinya memang lembut, ada yang hatinya masih keras. Jadi cara menyampaikan juga tidak sama dengan misa-misa harian, karena tergantung siapa yang mendengar. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita membiarkan roh bekerja. Kalau roh bekerja Bapak Ibu, itu akan mengalir dengan sendirinya dan orang akan mudah mengerti. Dan inilah yang dilakukan oleh Barnabas dan Silas dalam bacaan pertama. Ketika mereka membiarkan dirinya dituntun oleh roh, dan mereka betul-betul menikmati hidup dalam genggaman dan dalam jiwaan roh. Sampai Paulus itu pada suatu ketika berbicara, aku senang sekali diriku dipenjarakan oleh roh Allah. Kenapa? Semua akan gampang dilakukan. Jadi hidup dalam roh itu membuat kita gampang menghayati hidup. Makanya di bagian pengantar saya bilang, untuk orang yang tidak percaya dan tidak pernah mengalami bagaimana hebatnya Roh Kudus bekerja di dalam dirinya, ia pasti tidak akan pernah menikmati asiknya beriman kepada Roh Kudus. Tapi untuk orang yang sering mengalami dan percaya kalau roh itu selalu bekerja di dalam dirinya, ia tidak pernah takut dan tidak butuh persiapan untuk menghadapi apapun, karena dia percaya Roh Kudus pasti akan selalu menuntun kepada hal yang baik dan benar dan memikat. Tadi ada yang bilang begini kepada saya, mungkin karena mendengar khotbah dan lagu hari Minggu panggilan. Ada yang bilang, Romo, ada yang minta coba Romo buat slide kisah perjalanan panggilan Romo dari awal sampai dengan sekarang, lalu pakai lagu itu. Lalu saya bilang, tidak mau. Loh, kenapa? Saya tidak mau disuruh oleh manusia. Kalaupun Tuhan mau saya membuatkan itu, nanti pada satu saat saya akan buat juga. Tapi saya tidak mau kalau kamu yang suruh. Maunya biarkan Roh Kudus yang menggerakkan. Itu jauh lebih asik dan mempesona. Tadi sore saya olahraga di situ, main-main skipping. Kan ada beberapa anak, Selin mereka, Glory mereka, Diki, habis latihan untuk persiapan prakema sekami di sini. Lalu begitu saya pergi main skipping, saya bilang, ayo hitung-hitung. Dengan serempak mereka semua ikut hitung 1 sampai 100. Pas juga saya main skipping itu tidak pernah berhenti sampai 100, makin cepat. Tapi apa yang saya maknai dengan bacaan hari ini? Kok maunya mereka ikut hitung itu dengan penuh semangat sampai habis, dan hal yang membuat saya semangat. Jadi kemudian saya memaknai, ya inilah kalau roh bekerja, kita gampang terpikat dan memikat orang. Jadi kalau kemudian kita menjadi pribadi terpesona, pribadi yang gampang menaklukkan hati orang, itu karena Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Sama dengan cerita ketika kita pergi ketemu bupati. Kenapa begitu cepat luluh hatinya? Karena tidak berjalan sendiri. Kita pergi dengan roh, dengan tuntunan roh. Jadi kalau kita betul percaya dan pernah mengalami asiknya hidup dalam genggaman roh, pasti kita tidak takut dengan hidup. Kita tidak usah cemas dan gelisah, karena Roh Kudus akan selalu menuntun kita pada jalan yang baik dan benar. Maka saya senang sih untuk Pak John punya istri yang mengirimkan surat cinta untuk ulang tahunnya hari ini. Bunyinya begini. Jadi 2 hari ini saya bahagia karena menemukan Pak Sutri yang ternyata ketika pasangannya ulang tahun, mereka buat surat cinta. Ya, kebetulan mereka semua ini Pak Sutri ME. Ya, inilah ikut weekend ME Bapak Ibu. Anda tidak usah takut membuat surat cinta untuk mengungkapkan isi hati Anda kepada pasangan. Sesuatu yang langka dan sulit dilakukan oleh sembarang pasangan. Jadi untuk yang hari ini bunyinya begini. Selamat ulang tahun, begini, 24/4/2024. Buat kekasihku, selamat ulang tahun yang ke-51 Papa.
Walaupun tiap hari saya tidak dengar ini orang panggil suaminya papa, tapi pas ulang tahun dipanggil papa, enggak apa-apa, namanya kan lagi bahagia. Tiada kado yang indah selain doa terbaik untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, diberkati segala harapan dan perjuangan untuk selanjutnya, dan selalu tetap menjadi pribadi yang selalu bersyukur, rendah hati, juga menjadi pelita yang tak pernah padam untuk keluarga dalam berkat kasih Tuhan. Love you full, untukmu dari kekasihmu Mama. Nah, kebetulan yang ulang tahun itu yang tadi bacaan. Bapak Ibu bisa melihat kalau orang yang baca tadi itu tampaknya katos kan, tangguh, kuat, tapi begitu baca loyo. Kenapa? Untuk menjadi lektor itu bukan soal fisik hebat, tapi bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam diri. Tadi waktu dia baca itu agak grogi, agak gitu ya. Karena apa? Roh kurang bekerja. Soalnya kerjanya Bapak ini kan apa namanya? Kerjanya itu kan di kredit. Jadi tidak ada berhubungan. Baru jadi saya feeling baru dia baca itu kata-kata tadi, makanya sulit sekali dia sebut itu kata-kata itu. Tapi lagi-lagi nggak apa-apa kan, memang kan bukan rohaniwan, nggak apa-apa kalau bacanya gitu. Kalau saya paham-paham saja. Kalau kita yang rohaniwan kan memang urusan rohani kita, jadi rohani kita harus lebih kuat dari mereka yang awam. Nah, yang saya ingat begini, waktu Bapak ini baca, saya juga ingat satu bapak tua di kampung kami yang memang kelihatannya memang katos, body mantap, orang lihat dia semua pada takut. Dia kalau satu kali ngomong, orang takut semua. Satu kali saya ajak dia pimpin doa makan di rumah waktu saya pulang libur. Saya kan tes, soalnya kalau dia omong dia gertak semua orang, kecil semua orang. Saya bilang, Om, angkat doa. Oh iya, mau siap. Begitu dia mulai angkat dari atas nama Bapa sampai terakhir, gemetar dan keringatnya ngeri. Ada temannya yang bisa guyon selama berdoa itu tidak tahan tertawa. Kami juga berpikir semoga cepat-cepat selesai sudah nih doa, takutnya tumbang ini Om ini. Nah, akhirnya selesai juga. Lega juga kami yang mendengar kan. Jadi ini contoh bahwa kalau bicara Roh Kudus bukan soal kita punya fisik yang hebat, tapi bagaimana kekuatan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Bapak Ibu, kita tidak perlu takut kalau kita kecil, tidak ada apa-apanya. Mungkin tidak ada artinya di mata dunia, enggak apa-apa. Yang penting kencangkan hidup rohani, itu jauh lebih penting. Jadi karena ternyata kebahagiaan hidup itu bukan ditentukan oleh seberapa besar fisik yang kita punya, tapi seberapa besar kita punya roh di dalam hidup. Jadi penting sekali merawat roh, penting sekali hidup dalam roh. Karena kalau roh yang menggerakkan dan bekerja di dalam diri kita, Bapak Ibu tidak usah takut, pasti Anda akan menjadi pribadi menarik, pasti Anda akan gampang dipikat dan memikat orang kalau roh bekerja. Karena kalau roh menjiwai kita, pasti kita punya tampak berbeda, yang dalam bahasa yang lebih terakhir itu dibilang glowing dan shining. Tidak perlu Anda banyak-banyak ke salon untuk tampil glowing dan shining brightly. Anda perlu banyak berdoa dan bermeditasi. Karena orang yang banyak berdoa dan bermeditasi, ikut misa dan baca kitab suci, akan selalu diperbaharui oleh roh, sehingga dia tampak istimewa, kinclong, shining brightly, dan glowing. Ya, jangan terlalu jauh membandingkan. Lihatlah wajah kami, lihatlah wajah suster-suster. Suster Elizabeth sudah usia berapa ya? Hampir 70 ya. Ya, 60-an, tapi masih awet muda. Coba kalau badannya lebih ramping lagi, pasti lebih awet muda lagi. Nah, bandingkan dengan ibu-ibu lain yang seusia beliau. Jadi merawat roh itu penting, dan kita hadir dalam misa itu untuk merawat roh, untuk membaharui roh. Karena kita menerima sabda Tuhan itu adalah roh yang bersabda. Kita mencicipi tubuh Kristus adalah roh yang mengubah hosti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Anda beruntung menjadi pribadi yang rajin ikut misa, karena dengan demikian Roh Kudus selalu dicas di dalam diri kita.
Tapi pertanyaannya, apa Anda betul percaya? Apa Anda betul yakin bahwa Roh Kudus selalu menjiwai dan bekerja bersama Anda? Tidak ada gunanya kita ikut misa terus kalau masih ragu dan takut Roh Tuhan tidak bekerja di dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita.